Bapak Ibu, Oma, Opa, Opung, Eyang Kakung maupun Eyang Putri, kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi dalam ibadah Persatuan Kategorer PKLU yang kami laksanakan secara daring. Dan kita juga mengucapkan selamat kepada Opa, Oma, Eyang Kakung maupun Putri, Opung dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 8. Selamat mengikuti ibadah. Sebelumnya kami mohon berdiri untuk menyanyikan maras lagu PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku menukik, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Jemaat, mari kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Kau curahkan kurnia. Opa, Oma,
Oma, Opung yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita satukan dalam doa pembukaan. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, pada pagi hari ini. Sungguh kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu serta segala berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami berterima kasih. Ya Allah Tuhan kami, di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan akan mendengarkan kebenaran dari firman-firman-Mu ya Tuhan. Kebenaran firman-firman-Mu yang akan senantiasa menjadi tuntunan bagi kehidupan kami, baik dalam keluarga kami maupun kami hidup bermasyarakat. Ya Allah Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Jim Eri Manahampi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Allah, yang kami naikkan hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa Oma kami persilakan duduk. Marilah kita sama-sama bermazmur yang diambil dari Mazmur 145, ayatnya yang ke-17 sampai 21. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Maaf aku. Kita menyanyi dari paduan suara PKLU.
Baiklah jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Begitu besar kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan bagi setiap orang yang percaya dan berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hal itu bisa nyata ketika kami selaku Pelkat PKLU, jemaat-Mu, GBIB Kasih Setia Celeduk. Sebentar kami akan membaca merenungkan sabda-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini kembali kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, untuk kami mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat, sesuai dengan Sabda Bina Umat, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya, dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 2 Raja-Raja 18, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2 Raja-Raja, pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8 yang kita bacakan secara gilir ganti. Mari kita bersama-sama berdiri untuk kita menyambut firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. 6. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur, dan tidak lagi takluk kepadanya. Kita sama-sama. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza, dan memusnahkan daerahnya, baik di menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia ketika kita melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Haleluya. Silahkan duduk. Selamat pagi, Oma, Opa, Opung, Eyang Kakung. Apa kabar? Bersyukur. Karena kita tidak bilang apa kabar luar biasa, tetapi apa kabar bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya sampai dengan hari ini kita masih dipimpin, dituntun oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Bahkan secara khusus kita sudah memiliki anugerah keselamatan. Hanya itu yang saya mau katakan, yang paling besar dan yang paling luar biasa di dalam kehidupan manusia. Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kemudian terjadi pengampunan, terjadi keselamatan,
Dan di dalam perjalanan keselamatan inilah yang kita harus garis bawahi bersama-sama. Dan itulah yang menjadi rasa syukur kita. Persoalannya adalah syukur yang bagaimana? Syukur yang punya motivasi, syukur yang mengharapkan sesuatu, atau syukur yang tulus dan ikhlas. Saya kira kita sependapat bahwa syukur yang tulus, yang ikhlas, yang tidak mengharapkan motivasi apapun, itulah yang menjadi tujuan dalam perjalanan bersyukur ini. Sebab jika kita memiliki motivasi, memiliki harapan-harapan, maka saya pikir bukan syukur seperti itu yang kita diajarkan oleh Tuhan kita. Nah, bertolak dari itu, tema renungan kita pada pagi ini sesuai dengan sabda bina umat, yaitu lakukan yang benar, bukan yang dikatakan di sini, lakukan yang benar dan bukan yang nyaman. Nah, di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana umat pilihan Tuhan ketika mereka sudah keluar, kita katakanlah dari Mesir, maka ada peristiwa-peristiwa di dalam perjalanan mereka di padang pasir adalah sesuatu kekuatan. Dan ketika di dalam perjalanan di Mesir, di padang pasir ini, dan mereka masuk kepada satu tanah perjanjian, maka disitulah satu kekuatan yang mereka miliki bahwa bagaimana campur tangan Tuhan yang begitu besar. Bahkan ketika perjumpaan mereka dengan agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang lain yang ada pada waktu itu, maka yang mereka lakukan adalah para imam, mereka mampu menandingi baal-baal daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitar perjalanan itu. Misalnya ada cerita, kalau kita masih sekolah minggu, kita pasti paham bahwa cerita tentang ada mezbah bakaran. Maka diajaklah bertanding kepada orang yang penduduk asli, bagaimana kekuatan baal mereka atau dewa-dewa mereka. Korban bakaran ditaruh di atas, tidak ada api. Bagaimana dia bisa menyala? Maka berdoalah si orang Baal ini, yang percaya Baal ini, dewa-dewanya, dia berdoa, dia memohon, dia menyembah dan segala macam, ya apinya enggak nyala-nyala juga. Nah, ketika giliran bangsa Israel, maka mereka berdoa, maka kemudian disitulah api muncul dan membakar korban bakaran. Nah, bertolak dari peristiwa inilah, maka mereka mampu merobohkan kuil-kuil yang ada dalam perjalanan tersebut. Ini adalah suatu tanda bahwa di dalam perjalanan mereka, di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan, adalah sesuatu yang baik. Tetapi di balik daripada kebaikan yang mereka alami tadi, yang mereka miliki tadi, ya umat ini masih ada lagi yang masih coba-coba lagi percaya kepada dewa-dewa yang ada di sekitar mereka. Satu sisi mereka betul-betul setia dan taat kepada Tuhan, tetapi pada sisi yang lain mereka juga main-main dan mereka tidak percaya. Dan mereka mau cari bagaimana yang enak, yang dia berhasil. Kalau dia lihat, loh kok mereka bisa berhasil dengan menyembah ini, maka dengan harapan ketika dia menyembah dewa-dewa Baal tadi, juga dia bisa berhasil, atau dengan sisi yang lain. Bahkan kalau kita tahu, kalau kita baca istilahnya tradisi Yunani kuno atau mitos-mitos ada dari Yunani kuno, penyembahan-penyembahan yang terjadi di Yunani kuno, maka ada persembahan atau penyembahan, yaitu menyembah dewa kesuburan. Karena mau panen, tanam ini sebelum menanam, maka mereka dalam kuil terjadilah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang mensimbolkan, melambangkan bahwa ada kesuburan di sini. Sehingga ketika mereka nanam, maka terjadilah
kesuburan yang terjadi dalam tanaman-tanaman mereka. Tetapi pada hakikatnya atau pada intinya sebenarnya bangsa Israel ini tidak mau melihat dalam hal yang kita katakan tanam menanam itu. Yang ada karena mereka lagi berada dalam proses perjalanan, maka yang ada ya mereka mau hidup berkancah dalam kehidupan yang penuh dengan perzinaan. Sisi yang lain mengakui Allah, sisi yang lain melakukan yang enak daripada apa yang dihasilkan daripada praktek-praktek penyembahan Baal-Baal ini, itu yang mereka pakai. Nah, bertolak dari situasi inilah, mari kita sama-sama belajar untuk pada masa kini. Bahwa perlu kita sadari bahwa seringkali kita juga terjebak dengan mau melakukan segala sesuatu yang benar, bukan yang nyaman. Ini yang saya mau katakan, mau melakukan yang benar, bukan yang nyaman. Pada intinya kita selamanya mau melakukan yang benar dan nyaman. Nah, inilah kalau kita mau melakukan yang benar dan nyaman, maka akan terjadi satu, kita bilang istilahnya deal-deal atau kita katakan satu kompromi agar supaya di dalam kompromi ini menghasilkan yang baik. Ya, kalau bisa dia nggak akan gesekan inilah. Atau yang bahasa kerennya seringkali zaman ini dalam dunia di dalam dunia ekonomi seringkali dikatakan win-win solution. Jadi win-win solusi inilah adalah satu upaya, satu cara agar supaya di sana tidak rugi, di sini juga tidak terlalu rugi, kita ketemu dalam satu kebersamaan yang baik. Apa yang tertulis perikop kita di sini mau menjelaskan bahwa melakukan yang benar dan di dalamnya implikasinya atau akibat daripada yang benar ini adalah tidak nyaman. Jadi jangan kita mau bilang bahwa mau melakukan yang benar dan nyaman. Sebab pada hakikatnya, pada intinya yang benar ini ia akan jadi tidak nyaman. Nah, oleh karena itu, saya seringkali memakai satu istilah, yaitu dari dunia filsafat, di situ mau mengatakan, das Sein dan das Sollen. Ini filsafat Jerman. Das Sein inilah fakta. Inilah kenyataan. Inilah yang berada di dalam perjalanan kehidupan kita atau ketika kita menghadapi satu peristiwa lepas peristiwa. Sedangkan the Sollen itu adalah seharusnya. Nah, ini saya mau bilang ibu bapak, saudara-saudara, opa oma, mari kita pahami ini. Kenyataan dan seharusnya. Saya kasih contoh. Kenyataan GPIB Kasih Setia Celeduk sampai dengan 30 sekian tahun belum bisa bangun gereja. Gedung gereja ya, bukan gereja, gedung. Bayangkan gedung gereja yang ada di Pinanggria sana itu udah mau 30 sekian tahun. 2000 sekian meter persegi. Sampai dengan ini belum. Nah, fakta yang terjadi di sini kita mau melihat, kita punya tanah. Ya kan? Fakta yang ada di Kasih Setia bahwa kita punya warga jemaat yang kurang lebih 420 sekian kakak, 26. Nah, kalau kita kali 3 saja, sudah 1000 sekian warga sidi jemaat. Nah, ibu bapak bisa bayangkan 1000 sekian jemaat yang ada di dalam GPIB Kasih Setia Celeduk. Ini fakta. Fakta yang selanjutnya bahwa persekutuan kita di dalamnya mengalami berbagai macam. Ada sektor 1 sampai dengan 8, terjadi saling tarik-menarik, saling kompor-mengompori, saling di dalamnya mau menunjukkan, itu fakta. Kenyataan yang ada, iya kan? Kalau tidak tarik-menarik ya nggak bangun dong, sudah terbangun dong gereja ini.
pro kontra, setuju tidak setuju, sudah ambil keputusan begini, bikin begitu, itu fakta yang terjadi sekian puluh tahun yang ada di dalam perjalanan gereja ini. Nah, seharusnya, itu tadi saya katakan, desainnya adalah tadi, seharusnya, Pak. Ya seharusnya di situ harus terjadi bangunan gereja. Seharusnya di dalam mau membangun gereja, maka marilah kita ngurus. Yang pertama-tama, IMB, kita urus semua segala sesuatunya. Sebelum mengurus IMB, sebelum ini seharusnya di dalam mau menyelesaikan ini, maka kita harus ada dialog, ada surat dari majelis sinode yang memberikan kuasa agar supaya inilah terjadilah. Nah seharusnya itu yang saya mau katakan, bahwa dari 1.000 sekian warga jemaat ini, dengan dia punya jaringan-jaringan, jadi jangan kita bilang karena hanya 1.000 ini, oh enggak, 1.000 orang ini, kalau satu orang punya jaringan di luar daripada dia punya ini adalah 10 orang, taruhlah kita mau bilang 10. Nah 1.000 kali 10 aja itu 10 ribuan orang. Kenapa saya harus mau bilang ada jaringan? Ingat, kita semua diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus menjadi bersaksi dan melayani. Nah, bersaksi dan melayani di sini ya kita harus juga dengan orang-orang lain. Jika kita tidak mampu berkomunikasi atau kita tidak bisa ini dengan orang lain, ya perlu kita pertanyakan, apakah saya masih Kristen? Nah, inilah saya mau katakan. Kenyataan kita seharusnya yang saya katakan bahwa kita bisa membangun dengan berbagai macam cara. Seharusnya dengan ketika kita menghadapi dengan segala macam, kita katakan birokrasi yang terjadi, saya mau bilang, banyak kita punya relasi. Banyak orang yang bisa membantu bersama-sama mewujudkan ini. Nah, ketika ini tidak bisa kita ketemukan, maka kita 30 tahun sekian ya jalan di tempat. Nah, beberapa minggu yang lalu saya melaksanakan satu webinar. Webinar itu adalah berbicara tentang bagaimana. Jadi harus ada berapa langkah yang harus kita persiapkan. Membangun gereja, gedung gereja, tidak segampang kita membangun seperti membalik telapak tangan. Ada satu proses yang betul-betul yang harus kita tanamkan. Calvin di abad ke-16 sudah berbicara bahwa setiap kita membangun ada satu gedung gereja yang megah. Jangan lupa, iblis, setan, dia akan memanfaatkan sudut-sudut daripada ini. Ada sudut-sudut tertentu, dia membangun satu kapel. Kapel itu tempat penyembahan. Nah, kita bisa membayangkan bahwa bagaimana gereja atau umat orang percaya lagi beribadah di sini, maka di pojok di sana ada satu kapel, kapel kayak gereja kecil ya, kapel gereja kecil, di mana di situ iblis beribadah di sana. Sehingga Calvin mau katakan, membangun gedung gereja sangat-sangat sulit. Yang ada adalah yang pertama bagaimana kita tidak memberikan peluang masuk kepada iblis untuk membangun kapel. Artinya, kita juga masing-masing sebagai orang percaya gereja yang dalam artian bukan gedung, gereja adalah diri kita, maka di dalamnya kita juga dituntut agar supaya kita tidak membangun kapel-kapel dalam dari sudut hati kita yang terkecil, sesuatu yang membawa menjerumuskan kita untuk hidup yang Tuhan tidak kehendaki. Pertama datang di sini tahun 2018 saya cuma berkatakan begini. Karena begitu saya bertanya, begitu berbicara, bagaimana bangun gereja? Wah susah Pak, wah begini dan begitu, semuanya tidak ada yang bilang betul. Saya cuma berseloroh, saya tanya, saya pergi ke mana? Villa Duren Villa. Depan Duren Villa ada apa ruko. Di Duren Villa, Ibu Bapak, kalau kita masuk terus sampai ke belakang, ada kali besar di sini, maka kita lihat situ ada gerbang pintu, di luar tertulis GPDI. Berarti GPDI itu adalah Gereja Pantekosta di Indonesia. Di depan ruko-ruko yang ada,
Di situ di atas lantai 2-nya, dari ujung sana sampai ujung di sini, itu bisa mereka tiap minggu pakai gereja. Pertanyaan saya, enggak jauh-jauh amat sih tempat kita di sini dengan kita punya Gereja Pinang. Kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Mereka menyembah Yesus Kristus. Kita juga menyembah Tuhan Yesus. Iya toh sama. Kok mereka bisa dan kita tidak bisa? Nah, saya berseloroh, saya mau bilang, itulah kita. Seringkali kita bikin setan banyak, membuat satu bayangan ini sulitnya sulit, begini, saya harus begini, saya begini, itulah setan-setan yang kita buat. Setelah dia sudah banyak berkeliaran, dia sudah besar, baru kita sendiri yang takut. Saya mau bilang, kita sendiri yang bikin, baru kita sendiri yang takut, kita yang lari. Nah, oleh karena itu, jangan bersikap seperti itu. Jangan berikan peluang di hati kita, di sudut yang terkecil sekalipun, agar supaya iblis tidak bertakhta di dalamnya. Nah, bertolak inilah saya katakan, bahwa bagaimana kita melakukan sesuatu yang benar, tetapi dia akan mengalami yang tidak nyaman. Kalau benar dan dia menjadi nyaman, itu adalah satu konsekuensi yang saya mau katakan yang sudah lazim. Tetapi pada intinya, yang benar selamanya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena itu tadi, banyak iblis yang mau merampas akan apa yang kita lakukan ini, agar supaya kita tidak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Para anggota PKLU di usia kita yang kita katakan sudah berada pada usia yang PKLU lanjut usia, lanjut dalam pengertian di sini yang saya mau harus garis bawahi bahwa para kaum lansia adalah orang-orang yang sudah berada pada satu posisi yang kita bisa bilang dia sudah selesai dengan masalahnya. Tetapi jika kita masih punya masalah berarti perlu kita pertanyakan. Ada apa? Nah, tipe lansia yang masih belum menyelesaikan masalahnya, ya di rumah selamanya inilah, ngomel lah, marah lah, sama cucu beginilah, sama anak mantu begini, sama anak beginilah, dan seterusnya. Jika itu masih ada, maka saya mau bilang bahwa kita masih belum selesai. Nah, melakukan yang baik, yang benar, dan tidak nyaman adalah kita selesaikan dalam diri kita. Selesai dalam diri kita di sini adalah persoalannya, ya kita nggak cepat tersinggung, kita tidak cepat baper itu bawa perasaan, bergerak sedikit mikirnya, oh inilah, itulah, inilah. Nah, anak mantu sudah jalan pulang masuk rumah, begitu angin lagi luar besar, kemudian pintu tertutup seolah-olah dibanting, kita langsung dalam hati, wah dia sudah nggak suka saya, begini dan begitu. Awas kau besok gua balas sama lo, kan gitu jadinya kan. Ini yang saya mau bilang, tidak berada dalam posisi itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar dengan bangsa Israel, bahwa ketika di dalam perjalanan kehidupan mereka, maka mereka juga terjebak dalam hal-hal penyembahan-penyembahan berhala. Kita juga yang hadir pada masa kini, kita juga masih saat sekarang saya mau katakan penyembahan-penyembahan berhala-berhala modern itu masih berkeliaran di tengah-tengah hidup ini. Persoalannya cuma satu dan sederhana. Maukah kita membuka hati pikiran kita agar supaya kuasa Roh yang kudus ini mau mendiami, mau menguasai. Dan itu akan terjadi jika pola pikir hati pikiran kita yang semuanya adalah positive thinking. Berpikir secara positif, tidak berpikir menafsir yang negatif, yang pada akhirnya kita sendiri yang makan hati, begitu makan hati kita sakit, asam urat tinggi, darah tinggi, dan gula tambah naik. Berapa lama tinggal kita ibadah pengelepasan? Amin. Mari kita satu dalam saat teduh.
Selesai. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita satu dalam syafaat. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, ketika pada pagi menjelang siang ini, kami sudah berada mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah mau merenungkannya, sehingga di dalamnya kami bisa menemukan bahwa kasih Tuhan yang akan menguasai perjalanan kehidupan bagi orang yang percaya. Oleh karena itu ya Bapa, ajarkan kami senantiasa untuk kami menempatkan kuasa Tuhan dalam hidup kami, sehingga apapun dalam pengambilan keputusan dalam perjalanan kehidupan kami pada saat ini, kami tidak terjebak di dalam hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, sempurnakan perenungan kami, dan biarlah kiranya kami senantiasa lakukan yang benar, bukan yang nyaman. Karena di dalamnya tuntutan melakukan yang benar itu seringkali kami diperhadapkan dengan hal-hal yang susah, yang sulit, dan tidak nyaman. Dan intinya kami akan mencari jalan pintas yang benar, yang tadinya benar akan sedikit bengkok, akan sedikit mengalami berbagai macam, tetapi semuanya menurut kami dia tidak nyaman itu, dia menjadi nyaman. Kami seringkali berkompromi, kami seringkali dalam win-win solution kami mengorbankan prinsip imaniah kami, ketimbang kami memperjuangkan prinsip iman tersebut di dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh karena itu, Tuhan sempurnakan perenungan ini. Biarlah di dalamnya kami senantiasa menemukan kehendak Tuhan yang begitu besar. Tuhan menyempurnakan perenungan kami. Baik kami yang hadir dalam rekaman pada hari ini, maupun kami yang daring di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu, Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Bapak Sorgawi, pada kesempatan hari ini juga kami mau berdoa untuk semua anggota PKLU yang ada di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8. Kiranya ya Bapa, Engkau pimpin, tuntun, sertai mereka yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang berada juga di dalam berbagai macam peristiwa-peristiwa yang belum menyelesaikan dengan dirinya, yang berada dalam sakit penyakit, yang berada di dalam begitu banyaknya pengeluhan-pengeluhan yang seringkali ada dalam hidupnya, sehingga di dalamnya ya Bapa, mereka merasakan terkucil, mereka merasakan tidak ada bersama-sama di dalam mengarungi akan hidup ini. Tuhan, tolong pimpin, tuntun, angkat mereka. Jauhkanlah sehingga mereka bisa memiliki hati yang gembira. Karena kami percaya di dalam hati yang gembira akan menghasilkan obat yang mujarab, agar supaya di dalamnya kami bisa menemukan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan ini. Tuhan mau menyertai mereka satu persatu. Kami juga mau berdoa untuk opa, oma, opung, dan juga para kakek dan nenek. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau bersama-sama dengan mereka. Di usia-usia yang di dalamnya tenaga kami mulai berkurang, maka biarlah kiranya ya Bapa, kami masih memiliki semangat yang luar biasa. Teristimewa, kami mau menjadi saksi
di tengah-tengah keberadaan anak cucu kami, di tengah-tengah keberadaan generasi-generasi muda kami, sehingga melalui kesaksian yang kami hadirkan, maka mereka bisa belajar, biar usia yang sudah lanjut, tapi mereka masih memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, lengkapi semua kami, sehingga di dalamnya kami bisa merasakan akan kasih Tuhan yang terbaik dalam perjalanan hidup ini. Bapa Sorgawi, anggota PKLU yang berada dalam sukacita, baik karena ulang tahun perkawinan, ataupun mereka bersukacita bersama anak cucu, anak mantu. Biarlah kiranya ya Bapa, sukacita mereka senantiasa menjadikan kesaksian yang hidup di tengah-tengah kehidupan mereka berkeluarga. Oleh karena itu, Tuhan pimpin, tuntun, dan sertai mereka. Tuhan, biarlah kiranya mereka bisa senantiasa membawakan sukacita dan damai sejahtera itu. Tuhan menyertai, memberkati. Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-anak terkasih kami, anak-anak mantu kami, cucu-cucu kami, bahkan mungkin ada yang memiliki cicit sekalipun. Kami hanya mampu memohon kiranya Tuhan Engkau pimpin, tuntun mereka, baik keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, sehingga di dalamnya merupakan satu sukacita, satu kebahagiaan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Perkembangan pertumbuhan kehidupan cucu-cucu kami, cicit-cicit kami mohon Tuhan turut campur tangan, sehingga di dalamnya mereka bisa bertumbuh penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ajarkan kami untuk senantiasa untuk saling menghargai, saling menghormati. Teristimewa selaku anak-anak, selaku cucu anak mantu, maka ajarkan semua mereka untuk takut akan Tuhan, dan di dalamnya mereka menghormati, menghargai akan Allah-Allah mereka di dunia, yaitu para orang tua terkasih ini. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau pimpin, tuntun, sertai mereka. Kami yang hadir baik di dalam persiapan di Aspol di sini, maupun kami yang di rumah-rumah masing-masing, Tuhan, Engkau pimpin, tuntun, sertai kami, karena kami yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai akan setiap perjalanan kehidupan ini. Tuhan memberkati kami. Kami juga mau berdoa untuk pengurus daripada PKLU, mulai daripada ketua sampai kepada seksi-seksi. Kiranya ya Tuhan, Engkau pimpin sertai mereka. Biarlah mereka sehati sepikir untuk senantiasa bersama-sama untuk membangun satu persekutuan yang penuh dengan sukacita sorgawi itu. Oleh karena itu berikan kekuatan, berikan kesehatan, teristimewa hikmat sorgawi. Bapak Sorgawi, begitu banyak yang ingin kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami yang terdalam. Oleh karena itu terima dan sambut doa ini yang kami hanya sampaikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292. Mari kita berdiri dan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini, di mana kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam jemaat. Demi nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat PLK PKLU Kamis tanggal 29 April 2021. Kami atas nama pengurus PLK PKLU mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Heri James Manahampi yang telah melayani pada firman pada ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga. Juga kami ucapkan terima kasih kepada PAFJ yang telah memberi kesempatan kepada PLK PKLU untuk beribadah secara live streaming pada pagi hari ini. Kepada pelayan yang bertugas, kami ucapkan terima kasih pada P1 Bapak Pramono, 2 Ibu Devita. Juga kepada organis Kantoria dan tim Inforkom yang membantu penyelenggaraan ibadah pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya informasikan bahwa untuk bulan depan kita boleh mendapat izin dari Pak Pendeta bahwa kita boleh ibadah tatap muka langsung, namun tempatnya dibatasi. Yang hadir kita akan ibadah di kantor sekretariat di Palengganda, itu yang pertama. Dan waktunya nanti akan hari Sabtu, bukan hari Minggu seperti sekarang. Jadi nanti hari Sabtu kita beribadahnya. Kemudian untuk bulan depan tanggal 23 Mei PKLU diundang juga oleh Bapak Pendeta untuk mendampingi ibadah di GPIB Sawangan. Untuk waktunya, keberangkat jamnya itu nanti akan diumumkan lebih lanjut. Demikian warta jemaat PKLU, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Ibu Bapak, saya mau berikan sedikit penjelasan, bukan saya yang izinkan loh Pak, saya tidak punya kapasitas mengizinkan. Yang ada dalam PKA telah kami menyusun, maka kita akan kembalikan secara bertahap bagaimana persekutuan ibadah yang akan diselenggarakan. Saya kasih contoh, ibadah keluarga. Ibadah keluarga itu adalah per sektor luring. Jadi misalnya besok tanggal 5 sektor 1 mulai.
Sektor 2, 3 sampai dengan 8 itu daring. Minggu berikutnya, Rabu minggu berikutnya sektor 2 juga akan melakukan itu. Terus bergilir sampai dengan selesai. Tujuannya, Ibu Bapak, persekutuan ini adalah membangun spiritualitas kehidupan kita selaku orang percaya. Sudah 1 tahun lebih kita tidak berada dalam satu persekutuan. Nah, lama-kelamaan jika ini kita abaikan dan kita biarkan, maka kemungkinan orang bisa bilang kayaknya nggak perlu ada nih ibadah-ibadah ini. Nah, ketika ini sudah mulai hilang, ya saya bilang saya kasih contoh, saya tahun 2000 di GPB Paulus Jakarta. Itu nggak ada ibadah keluarga. Karena begitu saking sibuknya itu orang-orang di sana barangkali gitu. Ibadah keluarga, ibadah sektor aja nggak ada. Yang ada cuma ada ibadah syukur. Dan paling banyak sekali ibadah syukur ketimbang ibadah keluarga. Nah, itu yang nilai-nilai inilah yang saya punya pengalaman seperti itu, ya saya harus katakan di sini. Nah, oleh karena itu dengan tegas saya harus mau katakan, mari pelan-pelan. Jangan argumentasikan ini COVID lah, inilah dan seterusnya. Tapi kalau pada intinya memang nggak mau ibadah, ya bilang aja nggak mau ibadah, tapi jangan pakai ekor-ekor yang macam-macam atau cari kambing hitam yang macam-macam. Hilangkan model-model seperti itu. Nah, mari saya mau bilang, itu yang pertama yang kita katakan tadi, bahwa sesuai dengan PKA kita akan mengembalikan, karena mengembalikan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan dulu, untuk kembali lagi menjadi baik itu makan waktu yang cukup lama. Jadi bukan waktu yang singkat. Begitu selesai PSBB semua dihapus oleh pemerintah, baru kemudian kita bilang ayo ibadah. Saya kira nggak segampang membalik telapak tangan. Jadi tolong, inilah yang menjadi persoalan kita. Yang kedua, ya harapan kita pada sudah vaksin semua kan. Tapi tolong, walaupun sudah vaksin, jangan kemudian kita bilang, oh saya sudah beres, saya tidak akan kena. Oh enggak. Ada teman pendeta dari Gereja Metodis Jakarta, umur 70, meninggal, padahal sudah sekian bulan dia sudah vaksin 1 dan 2. Vaksin 1 dan 2-nya bukan di Indonesia, dia pergi ke Singapura. Toh juga mengalami itu. Bukan berarti saya mau ini kan. Nah, saya harus katakan, jangan kita seolah-olah mentang-mentang sudah vaksin, akhirnya ada di dalam diri kita percaya diri yang keterlaluan ini mengakibatkan ada zat-zat itu yang tidak keluar. Dan itulah yang membuat imun kita menjadi berkurang. Itu secara ilmiah. Itu dikatakan itu. Nah, tanya dokter-dokter, karena saya bukan dokter, saya cuma baca sepotong-sepotong. Tapi saya mau katakan, ada enzim-enzim yang di dalam diri kita yang Tuhan sudah kasih, yang Tuhan sudah buat. Ya, itu kalau bilang Alkitab mengatakan di Amsal bilang hati yang gembira adalah obat, ya benar. Ya kan? Coba marah-marah terus, coba nggak gembira, kalau nggak kita kena penyakit yang macam-macam. Nah, ini nilai yang betul-betul yang saya harapkan. Harapan saya, PKLU walaupun usia sudah lanjut, berjalan sudah lemah, tetapi semangat saya kira boleh diuji dengan anak-anak GP. Saya kira begitu ya. Sehingga kita bersama-sama menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdiri. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi.
suka sorga yang datang. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisainya. Bila datang pembelaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, berharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang datang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan senantiasa hati dan pikiranmu, dan yang tidak pernah meninggalkan akan kasih setia-Nya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Selamat siang, ibadah selesai.